Hai guys, ini video lanjutan dari yang semalam. Jadi langsung aja, kali ini kita bakalan bahas tentang My Scholarship, yaitu beasiswa dari YBM BRI yang bisa diterima oleh anak TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk kalian ini sangat bermanfaat, bisa kalian bagi, share ke tetangga kalian atau ke keluarga kalian yang kurang mampu atau yang pengen dapetin beasiswa. Jadi langsung aja yuk kita ke narasumber kita yang kece, oke? Terus benefitnya tentunya sama kayak Smart juga, pasti bakal dapat jejaring sosial yang baru, kemudian juga bakal dapat kesempatan untuk mengabdi ya kepada masyarakat. Oh iya, satu lagi mungkin perlu diingat bahwa program asramanya itu free ya, artinya kita nggak perlu lagi di situ bayar uang listrik, uang air, kemudian nggak perlu lagi bayar uang sewa rumah, nggak. Jadi kita tinggal bawa perlengkapan kita pribadi aja, untuk fasilitas semua udah disediakan. Untuk tahap. Nah, ini mengenai tahap ini biasanya beda-beda untuk tiap tahunnya. Tapi kalau misalnya ditanya aku dulu gimana, ya aku dulu simpel sih sebenarnya. Aku kemarin tuh cuma kirim berkas ya, berkasnya kayak tadi ya yang aku jelasin. Kemudian yang kedua itu wawancara. Kalau berat sendiri, mungkin pelaksanaan seleksinya itu mungkin sekitar bulan Juni atau Juli gitu ya. Yang pasti tentunya jangan sampai melewatin masa-masa kuliah semester 3, karena nggak mungkin dong kita dapat beasiswa pas udah setelah kita bayar kuliah gitu kan. Itu dia kalau untuk Bright Scholarship. Yang ketiga, ada namanya My Scholarship. Jadi My Scholarship itu adalah beasiswa yang diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan. Jadi TK bisa, SD bisa, SMP bisa, SMA bisa, kemudian mahasiswa juga bisa. Untuk benefitnya sendiri itu cuma satu, yaitu uang saku. Dan uang sakunya juga beda-beda ya. TK itu sekian, kemudian SD sekian, SMP sekian, SMA sekian, mahasiswa sekian, beda-beda. Dan kemudian untuk seleksinya sendiri itu mungkin cuma satu sih ya, cuma kirim berkas doang. Nanti kemudian setelah kirim berkas, ya mungkin dana bakal langsung dikasih kepada teman-teman. Untuk syarat-syaratnya, mungkin cuma sedikit sih syarat-syaratnya. Yang pertama, tentunya teman-teman harus berada dalam status sebagai siswa atau mahasiswa ya, harus sekolah. Kemudian yang kedua, diutamakan berasal dari keluarga yang nggak mampu. Apa aja berkas yang mau dikirim, biasa juga, kayak KK, KTM, KTP, fotokopi buku rekening, mungkin transkrip nilai, atau mungkin fotokopi rapor, atau mungkin fotokopi ijazah, ya macam-macam lah. Berkas tuh biasa ya, kita mungkin semua juga punya di rumah. Paling kalau nanti disuruh ngurus, ya kita tinggal ngurus gitu. Itu dia kalau My. Nah, mungkin selanjutnya aku mau ngasih tips mengenai gimana cara masuknya ke My, ke Bright, dan juga Smart. Kalau untuk Smart sendiri sebenarnya nggak ada syarat khusus sih. Karena kan tadi aku udah bilang kalau misalnya syaratnya tuh ya IPK minimal 3,0. Ya artinya jangan sampai IPK kita di bawah itu gitu kan. Selanjutnya mungkin ya kalau misalnya teman-teman mau beasiswa, tentunya teman-teman harus bisa perbanyak prestasi, kemudian perbanyak pengalaman-pengalaman organisasi, kemudian pengalaman pekerjaan juga. Yang kedua, kalau misalnya Bright, kalau Bright itu tentunya teman-teman harus hafal 1 juz Al-Quran. Jadi, kalau memang mau apply, ya harus pastikan kalau misalnya kita itu harus hafal gitu. Kalau My Scholarship sih sebenarnya nggak ada syarat khusus ya, karena syaratnya pun cuma 2. Cuma bersekolah, sama diusahakan berasal dari orang yang kurang mampu. Jadi kita nggak perlu persiapan apa-apa di situ. Ya tentunya paling kalau misalnya teman-teman pengen terlihat nampak bagus di mata para penyeleksi, tentunya teman-teman bisa melampirkan nanti sertifikat prestasi teman-teman dan juga pengalaman kerja teman-teman. Apapun achievement yang teman-teman terima, itu dilampirkan aja. Mana tahu mungkin itu bisa jadi nilai tambah teman-teman agar bisa memperindah berkas teman-teman yang teman-teman kirimkan nanti. Itu kira-kira sih mengenai tips dari aku. Nah, kemudian untuk penutup yang terakhir yang mau aku sampaikan, aku mau tegaskan ya, kalau misalnya aku udah pernah menjalani berbagai macam tes masuk beasiswa. Aku ini sebenarnya udah berpuluh-puluh kali mencoba berbagai macam beasiswa, dan dari puluhan kali aku coba itu, kebanyakan hasilnya adalah gagal. Artinya aku di sini berbicara sebagai orang yang berpuluh-puluh kali gagal gitu mencapai apa yang aku mau. Ya mungkin meskipun sebenarnya aku saat ini bisa merasakan benefit ya. Aku bisa merasakan banyak benefit dari beasiswa yang aku dapat. Tapi
sebelum aku mendapatkan semua ini, aku pernah berada dalam posisi yang sangat jatuh, sangat down, karena aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Dan lebih buruknya lagi itu, aku tuh gagal mendapatkan beasiswa itu kan karena diri aku sendiri gitu. Bukan karena ada campur tangan orang lain atau karena ada sentimen orang lain, tapi karena diri aku sendiri. Ya, mau nggak mau aku pasti berpikir, aku yang payah nih sebenarnya, aku yang bodoh nih sebenarnya gitu kan. Tapi setelah aku mendapatkan apa yang aku dapatkan pada hari ini, ya aku mau tegaskan bahwa semua dari kita itu punya peluang yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Asalkan kita itu membuang jauh-jauh sikap dan kata-kata yang berhubungan dengan yang namanya menyerah. Jadi yang namanya menyerah itu coba dijauh-jauhkan. Kenapa? Karena menurut aku ketika kita menyerah sebelum mencoba sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin, itulah yang dinamakan dengan kegagalan. Dan sebenarnya teman-teman, kalau menurut aku juga, kalau misalnya kita itu gagal dalam meraih beasiswa, itu juga bukan bisa dibilang sebagai kegagalan yang mutlak gitu. Kenapa? Karena ya teman-teman tahu kan, kalau misalnya kita tuh kan ngelamar beasiswa itu kan kita kan harus berusaha menjadi orang yang sesuai dengan kriteria gitu kan. Nah, kemudian kan proses kita untuk menjadi orang yang sesuai dengan kriteria itu kan berarti itu adalah proses yang kita jalani untuk menjadi orang yang baik gitu. Kayak contohnya misalnya gini, kita harus punya IPK minimal 3,0. Berarti kan kita harus belajar. Kita harus hafal satu Al-Quran. Berarti kita kan harus membaca Al-Quran rajin setiap hari gitu kan. Kita bukan melakukan hal yang sia-sia gitu, tapi kita melakukan hal-hal yang baik. Ya mungkin meskipun kita nggak bakal mendapatkan beasiswa ya dari situ, tapi kita secara nggak langsung malah menempa diri kita menjadi lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Dan dengan adanya kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan itu, mudah-mudahan teman-teman bisa bersyukur. Setiap dari rasa syukur kita, setiap dari implementasi syukur kita kepada Allah dalam bentuk ibadah, atas semua nikmat yang Ia berikan kepada kita, nanti Allah akan melipat gandakan semua nikmat itu. Dan mudah-mudahan beasiswa yang kita impi-impikan itu adalah salah satu dari nikmat itu. Maka dari itu teman-teman, jangan pernah lupa untuk berikhtiar dan bersyukur kepada Allah. Karena dengan ikhtiar dan syukur, insya Allah nikmat itu akan diberikan kepada kita dan juga dilipat gandakan kepada kita. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang aku paparkan menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat teman-teman. Doa aku buat teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan apa yang terbaik buat teman-teman, dan mudah-mudahan hal yang terbaik itu adalah hal yang selama ini teman-teman impikan. Mungkin sekian dari aku, mohon maaf untuk semua kekurangan. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video kupas tuntas beasiswa YBM BRI bersama Abangda kita Muhammad Naufal Adli. Terima kasih atas materinya. Saya mengucapkan terima kasih, dan saya juga mewakilin dari Science Tracker ID mengucapkan terima kasih kepada Abangda yang udah menyempatkan waktu luangnya untuk menge-share informasi untuk adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.